rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kemarin disebutkan ada ilmu yang sangat luar biasa yang diambil oleh Said Tontowi Jauhadi dari surat Al-Baqarah ayat 8 berapa ini 9 berapa geng 92 sampai 93 ya. Yaitu tentang pertanian, ketahanan atau kedaulatan pangan, dimana orang dulu itu membajak sawahnya pakai kerbau, pakai sapi, sehingga itu familiar dengan burung kuntul gitu ya. Burung kuntul datang makan apa ulat, makan hewan-hewan yang itu membahayakan pertanian. Ini ada kerjasama antara manusia dengan alam, dengan burung untuk hidup bersama berdampingan dengan baik gitu ya. Tapi begitu manusia tidak familiar dengan burung kuntul, hanya burung kuntul itu gak ada, begitu burung kuntul gak ada, akhirnya kalau bertani ulat banyak, hewan-hewan yang merusak tanaman banyak. Lalu manusia melompat membuat pestisida. Nah, di sini akhirnya, padahal tadi itu kan namanya ekosistem di dalam semesta ini dengan sebuah sistem, gitu ya, sebuah sistem. Seperti sekarang kita di sini ini kan banyak ulat, ya, di sini banyak ulat. Kenapa ulat kok berlebih tuh akhirnya makan daun-daun? Kenapa? Kamu tahu nggak? Ini mesti ada ekosistem yang diputus oleh manusia dulu sebelum kita. Ini kita datang ke sini sudah seperti ini. Apa ekosistemnya? Mungkin dulu tafsiran saya, geng, di sini ini banyak burung, tapi banyak pemburu burung. Paham ya kan? Jadi pemburu burung banyak sekali, burung banyak ditembakin. Hanya burung nggak kerasan di sini. Bisa jadi karena banyak yang tertangkap. Bisa jadi burung ini pergi kemana dari sini. Akhirnya di sini menjadi over, belalangnya over. Nah untung masih kita terkadang nangkap belalang. Maka kamu nangkap belalang itu untuk keseimbangan, jangan hanya untuk anuin. Kamu nangkap belalang untuk menjaga keseimbangan, bukan dalam rangka biadab, nggak mau menjadi pemangsa belalang, ya, tapi menjaga keseimbangan. Karena mestinya ini sistem ini eko itu dengan sendirinya mestinya, ya. Alam semesta itu sebagai sebuah ekosistem. Jadi mesti hewan yang berbahaya itu ada pemangsanya, predatornya, ya apa enggak? Tapi karena predatornya itu digasak oleh manusia, mereka pergi, kayaknya enggak jalan, ya. Nah, ini pertanian itu sama. Maka kita sekarang mencoba, ya, ayo bertani, kalaupun berternak juga sama, jangan sampai memakai obat-obatan yang merusak. Kenapa? Karena dengan kita memakai pestisida, akhirnya kita semua sekarang jadi korbannya. Apa? Kita semua manusia gak sehat. Itu ya. Gak sehatnya akibat apa? Pertanian yang memakai obat-obatan, memakai racun, memakai pestisida. Itu ya. Dan akhirnya manusia menderita. Sekarang orang dihidap penyakit, geng. Ya Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan kita sehat. Maka jangan senang-senang makan, jangan, ya. Mengidap penyakit itu seumur hidup penyakitnya. Ada orang yang akhirnya terkena penyakit 10 tahun, 20 tahun sampai meninggalnya. Itu kan akibat makanan aslinya. Akibat manusia tadi yang tak mestinya makanannya sehat jadi tidak sehat. Nah, ini mari kita kaji ini. Beliau Said Tontowi Jauhadi tahun 1911. Jadi kita belum merdeka ini. Sudah menulis masalah ini berdasarkan surat Al-Baqarah. Nah, wa'lam, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah ani sesungguhnya saya saya katab tuh hadat tafsirah, menulis saya hadat tafsirah pada tafsir ini, kama qaddamtu fi awalil kitab, sebagaimana telah saya kemukakan di awal kitab. Wa ana mudarrisun, sedangkan saya mudarrisun sebagai seorang pengajar di Darul Ulum, ya.
fi nahwi sana, dalam seumpama tahun 1911 Masehi. Wa bin ajibi sunillahi azza wa jalla, dan di antara keajaiban ciptaannya Allah azza wa jalla, anni sesungguhnya saya, sanawati di tahun-tahun itu, katabtu menulis saya, fi majallati dalam majalah Al-Malaji Al-Abbasiyah, Al-Malaji Al-Abbasiyah, ya, pojok-pojok Abbasiyah, allati kanat yang ada, tansur mempublish menyebarkan hadat tafsir, kepada tafsir ini, ya, tafsir ini dimuat di majalah Al-Malaji Al-Abbasiyah, maqalan mutawwalan, sebagai sebuah makalah yang panjang, fi ijmali tafsir surat Yusuf, dalam globalnya tafsir surat Yusuf. Nah, jadi nanti kita meloncat, ya, dari ayat ini kita akan meloncat langsung ke surat Yusuf. Kita baca harus begini biar gak putus ini. Apa yang beliau katakan di surat Yusuf. Maka dari surat Baqarah ini, besok hari ini kita selesaikan ayat ini, besok kita langsung ke surat Yusuf. Gitu loh. Apa kata beliau? Karena ini ilmu pengetahuan yang sangat penting, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan siapapun yang mendengarkan, ya. Qultu fiha, saya berkata fiha di dalamnya, innal faraina, sesungguhnya Fir'aun, Faraina ini jamaknya Fir'aun, penguasa Mesir itu gelarnya Fir'aun, ya. Faraina Fir'aun, kanu ada mereka, aghzara ilman min hukami Misr, mengumpulkan ilman kepada ilmu, min hukami Misr, dari para hukami Misr, dari pimpinan-pimpinan Mesir. Wa min ulama'i roba, dan dari ilmuwan Eropa. Wa min ulama'i Eropa, dan dari ilmuwan Eropa, alladzina, yang yahkumu, menguasai, rijaluhum, siapa orang-orangnya, orang-orang besarnya Eropa, biladana, kepada negeri kita. Fasarahtu, maka mensarai saya, min ru'yal maliki, dari mimpinya raja Mesir, ya. Dalam Quran kan, dalam surat Yusuf, raja Mesir itu bermimpi sab'a baqaratin simanin, melihat 7 sapi yang gemuk, gitu ya. Wasab asumbulatin, dan 7 tangkai yang hijau, gitu ya. Terus setelah itu dia akan melihat, bermimpi, dan mimpinya itu ada 7 ekor sapi yang kurus makan sapi yang gemuk, dan ada kemudian melihat juga 7 tangkai tadi itu kering. Ihtimamahu, kepada perhatiannya raja Mesir, biziro'ah, dengan pertanian. Itu menunjukkan dia punya perhatian ke sana, sampai mimpinya ke sana. Jadi orang bermimpi kan sesuai dengan perhatiannya. Jadi karena raja Mesir perhatiannya pada pertanian, mimpinya seperti itu. Wa ataftu ala mas'alatit tuyur, dan mengatofkan saya atas persoalan burung-burung. Ya. Dan saya mengatofkan mengikutkan dalam tulisan itu masalah burung kuntul. Wanabbahtu, dan memperingatkan saya al-hukumata, kepada pemerintah, wal umata, dan bangsa Mesir. Fasodara, maka muncul al-amru, perintah, akibaha, sesudahnya,
Sesudah itu dimunculkan tulisan beliau, ya. Beliau menyatakan bahwa para Fir'aun dulu, Fir'aun itu ya mau menggali ilmu dari orang-orang para ilmuwan, gitu ya. Jadi tidak terus memerintah itu semau gue. Jadi Fir'aun itu meskipun satu sisi mereka diktator, tapi punya kebijakan, ya, punya wisdom. Wisdomnya apa? Bahwa negara ini butuh ilmu pengetahuan. Nah, itu. Jadi dia tidak memusuhi ilmuwan. Ilmuwan itu harus digali ilmunya. Itu ya. Kenapa negara itu butuh ilmu, nggak boleh berjalan serampangan, gitu loh ya. Jadi ilmuwan itu sangat dibutuhkan. Riset itu sangat dibutuhkan. Nah, hari ini lembaga riset itu dirampingkan, ya, dirampingkan. Ya, bukan dikembangkan. Nah, ini bahaya. Karena kita akhirnya kalau riset itu tidak diurus dengan baik, bangsa ini nggak bisa maju. Karena pengetahuan itu majunya dari riset. Riset apa? Oh, di riset, oh hasilnya begini. Nah, itu diterapkan, gitu ya. Ketika lembaga riset ini tidak dijalankan dengan baik, gitu ya, maka negara itu akan mundur. Karena perkembangan ilmu pengetahuan akan terhambat, gitu ya. Nah, Fir'aun itu seperti itu kata beliau, gitu ya. Jadi meskipun dia otoriter, tapi dia sangat peduli dengan kemajuan. Karena Fir'aun masih otoriternya kan ingin negaranya maju, ingin negaranya hebat, gitu loh. Gitu. Bukan karena otoriter itu hanya ingin dia saja, enggak. Toh dia akan semakin hebat sebagai raja kalau negaranya maju. Maka dia menghargai ilmu pengetahuan. Dia tulis itu. Terus tulis pendapat-pendapat ilmuwan Eropa. Terus dia menjelaskan tentang raja Mesir yang bermimpi 7 ekor sapi gemuk, terus 7 ekor sapi kurus. Nah, gitu. Terus saya ingatkan kepada pemerintah dan bangsa. Maka muncul perintah setelahnya, itu tahun 1912, setahun kemudian, biman isoidit tuyurin nafi'ah. Muncul perintah dengan melarang, ya, menangkap atau memburu burung-burung yang bermanfaat. Nah, jadi ada apa? Ada manfaatnya tulisan beliau di majalah Al-Malaji Al-Asbasiyah itu, ya. Hanya muncul larangan apa? Menangkap burung yang bermanfaat. Nah, ini di sini mungkin nggak ada dulu. Jadi orang menembak seenaknya saja, gitu ya. Ya, mereka tidak berpikir kalau burung-burung itu memakan belalang. Wamin aham, ya, dan yang paling penting di antara burung itu Abu Kirdan al-Madkur, itu burung kuntul. Wah anada, dan ini saya aktubu menulis tamama tafsir sempurna tafsir Al-An sekarang sanata 1922 Masehi. Waktu itu baru dimunculkan di 1911 di majalah, dan ini saya tulis sempurna tafsir tahun 22. Jadi 10 tahun berikutnya, ya. Litopnya untuk dicetak. Waqat ra'aitu, dan sungguh melihat saya bi'aini dengan mata kepala saya. Bi'ainai roksi, dengan 2 mata kepala saya. Annal hukumata, sesungguhnya adapun pemerintah. Qad rabbat, sungguh membudidayakan, mengembangkan Abu Kirdan kepada burung kuntul akhirnya. Karena itu diperlukan, ya, sebagai apa? Predator alami terhadap ulat yang membahayakan tanaman. Jadi kamu kalau ada burung kuntul, berterima kasih. Sana burung kuntul makan, itu ulat-ulat membahayakan tanaman gitu. Bukan malah ditangkap. Wantasaro, dan tersebar fil biladil misriyati, di negeri-negeri Mesir, intisyaron, dengan sungguh-sungguh menyebar. Tulisan beliau ini, ya, kitab beliau ini. Kama kana sabikon, sebagaimana ada sabikon dahulu. Fa ahmadullah azza wa jalla, maka saya memuji Allah azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla ala hadhihi nikmat, atas nikmat ini. Wala hifdzit tuyur, dan atas pemeliharaan burung-burung. Ya.
penjagaan burung-burung. Bi barokatil ayatil Qur'aniyati, dengan barokah ayat-ayat Quran. Dengan barokah ayat Quran akhirnya muncul kebijakan. Nah, jadi sama. Kalau ada pemerintahan memusuhi Al-Quran, memusuhi Islam, itu rugi. Karena namanya nggak mau maju. Jadi kalau ada pemerintahan kok anti Quran, anti Islam, rugi. Dari mana akan menyerap satu nilai-nilai kemajuan? Tidak akan bisa. Negara-negara maju itu menyerap nilai dari Islam kok, dari Quran. Enggak ada buku, maaf saya sebut buku lah, ini lebih umum. Sebuah kitab yang lebih maju daripada Al-Quran. Jadi kalau orang kok anti Quran, ini orang nggak tahu. Nah, kalau berjalan terus mengantikan diri kepada Islam, ya akan banyak masalah. Bi barakatil ayatil Qur'aniyah, dengan barokahnya ayat-ayat Quran, wa athariha, dan pengaruh-pengaruhnya fin nufus, dalam jiwa. Wa haramun, dan haram alaman indahu nasihatun, atas orang yang pada dirinya terdapat nasihat. Wa haramun, dan haram alaman, atas orang indahu yang pada dirinya terdapat nasihatun, nasihat. Haram ayyum sikaha, menahan kepada nasihat. Jabunai jabunu, jabanan, jabunai jabunu, jabanatan, wa majabanan bahwa jabanun, jabanan karena takut, jabanan karena takut, anil jumhur, dari orang banyak. Haram, ya, haram hukumnya orang yang punya nasihat terus dia menahan, tidak mau menyampaikan karena takut kepada orang tidak boleh, nggak boleh takut, harus disampaikan. Fa innaha, maka sesungguhnya ada pun nasihat labuddah, tidak boleh tidak, nafi'atun, ialah bermanfaat. Ajilan, sekarang, wa ajilan, dan besok-besoknya. Nggak boleh, apalagi berdasarkan Quran. Nggak boleh ditahan, harus disampaikan. Wa insyaallah, dan jika Allah menghendaki. Idza tala, apabila panjang al-ajalu, ajal atau umur. Dan jika Allah menghendaki, idza tala, apabila panjang al-ajal umur, wa wasaltu, dan sampai saya ila surat Yusuf, ke surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ini kan baru surat Baqarah, jauh sekali. Ini surat Al-Baqarah masih ayat 92. Sementara surat Yusuf itu juz 13, akhir 12, awal 13. Asbattuh, akan saya kokohkan, saya akan mengokohkan tilkal makolat, kepada itu makalah, hunaka, di sana, intah, ini kata beliau, ya. Oleh karena itu nanti ini, habis ini kita langsung ke surat Yusuf, karena sudah ditulis oleh beliau. Alhamdulillah, ternyata beliau ini panjang umur. Ini kan baru sedang menulis ini. Kalau saya panjang umur, nanti akan saya kokohkan lagi di surat Yusuf. Aku lusa berkata. Nah, ini cetakan sudah digabung ini. Aku lusa berkata. Ha huwa hadat tafsir. Inilah dat tafsir itu. Al-an, sekarang, yutba'uh, telah dicetak. Wa yu'adu tab'uhu, dan diulangi tab'uhu, pencetakannya, sanatah 1932. Jadi beliau tadi nulis menyempurnakan tahun 22, ya, 1920. Nah, tahun 1932 sudah dicetak dan diulang cetakannya. Wa'ad guru, dan saya menyebutkan al-an sekarang. Wa'ad guru, dan saya mengingat al-an sekarang, nikmat Allah Azza wa Jal, kepada nikmatnya Allah Azza wa Jal. Fa'akulu, maka berkata saya, Allahumma, Allah, ini sesungguhnya saya, ahmadukah, memuji sayakah kepadamu, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, an'amtah, telah memberi nikmat engkau, alayya, kepada saya, bi an hayyaita, bi an huyyitu, boleh, dengan dihidupkan saya, hatta fassartu, sehingga menafsirkan saya surat Yusuf, kepada surat Yusuf. Ya Allah, saya memuji kepadamu dengan pujian yang banyak, karena engkau telah menghidupkan saya sehingga saya punya kesempatan menafsirkan surat Yusuf. Wa ma ba'daha, dan yang sesudahnya surat Yusuf. Wa syarahtu, dan menjelaskan saya masalah tatuyur, kepada masalah burung-burung al-madhkurata yang telah disebutkan.
warasamtu dan menggambar saya suaraha kepada gambar-gambarnya burung di situ nanti. Jadi bukan hanya di anu, burungnya kayak ini digambar oleh beliau. Hunaka di sana. Biwuduhin dengan jelas, wasyarhin dan penjelasan, watafsilin dan perincian. Wahadi dan adapun ini alamatun ialah suatu pertanda. Alamatun ialah suatu pertanda. Anna lihada tafsiri sesungguhnya ialah bagi tafsir ini inayatan ilahiyatan adapun pertolongan ilahi. Ini menunjukkan bahwa tafsir ini mendapatkan pertolongan dari Allah karena beliau berdoa kan pada saat nulis surat Al-Baqarah ini berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya panjang umur sehingga saya sampai menafsirkan surat Nah, menafsirkan dari surat Baqarah ke surat Tuhan bukan persoalan mudah. ini nulis juga zaman dulu gak ada komputer, gak ada internet, gak ada seperti sekarang. Masih tulisan tangan pun gak bolpen tahun segitu. Masih tinta tuh, dicelup. Lama, jadi sebuah pekerjaan yang ya sangat sulit, berat. Ya, ini jasa beliau. Alhamdulillah kita sekarang tahun 2021 membacanya. Itu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita sambung kepada orang-orang besar, orang-orang alim. Gitu loh, ya kan? Jadi beliau memulai membahas ini tahun 1911 sebelum Indonesia merdeka, ya. Terus akhirnya setahun berikutnya muncul kebijakan dari pemerintah Mesir, ya, melarang memburu burung-burung yang bermanfaat, gitu ya. Kemudian beliau menyempurnakan tafsirnya tahun 1922, ya. Gitu ya. Ini kan kita belum merdeka. Terus dicetak ulang tahun 1932. Dan beliau bersyukur karena bisa menulis tafsir surat Yusuf itu. Alhamdulillah kita sekarang tahun 2021. Jadi berapa tahun? 1900 sekarang 2000 berapa? 100 tahun. Geng. Dari 22 saja, geng. 100 tahun ini. Kan sekarang 2021, ya. Ya 100 tahun dah. Ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita juga dapat barokahnya dan semua teman-teman anak santri-santri yang mendengarkan dapat barokah, ya. Barokahnya beliau Said Tontowi Jauhari, barokahnya Al-Qur'an. Ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan baca surat Yusufnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.